Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Padepokan Karomah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi dunia itu adalah gudangnya keruwetan. Jadi kalau orang hidup bersama dunia dengan segala keruwetannya, maka walhasil tidak ada ketenangan di dalam kehidupan. Tapi jika dia hidupnya bersama Allah, dengan Allah, bersama Allah dan menuju Allah, maka ketenangan yang ia dapat. Jadi bagaimana memanage persoalan-persoalan, konflik-konflik, keruwetan-keruwetan di dunia ini? Sebatas mana seorang hamba mengenal Tuhan. Makanya kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi Allah itu maha tinggi, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Ketinggian, keagungan, dan kemahabesaran Allah itu meliputi seluruh makhluknya secara jelas. Mana yang tidak diliputi oleh Allah? Setiap bentuk, setiap detil makhluknya ini, ciptaannya ini, semuanya diliputi oleh Allah. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi kalau orang sudah mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Oh, diri saya ternyata lemah ya. Oh, diri saya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, ini udah mengenal dirinya. Oh, berarti Allah kau ini luar biasa. Allah kau ini maha tinggi ya. Nah ini, jadi ketika orang sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi ketika seorang sudah mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Hakikatnya segala apapun masalah kita, kalau tingkatannya itu kita serahkan lagi kepada Allah gitu. Iya. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah. Kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang ini seorang hamba, ketika dia punya hajat, maka dia berjuang sekuat tenaga dia untuk meraih hajatnya, untuk meraih impian-impian dunianya. Ya. Kemudian ketika seorang hamba tidak menanti hajatnya ini, tidak kunjung tiba keberhasilannya, kesuksesannya, maka dia berdoa kepada Allah, dia menyerahkan segala persoalannya kepada Allah. Itu. Jadi tawakal kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Jadi saya berserah diri kepadamu ya Allah, menyerahkan segala persoalan saya kepadamu ya Allah. Ini
terkadang antara lisan dan hati itu beda, Ustaz. Jadi terkadang orang, saya berserah diri padamu, tapi hati itu enggak, tapi hati kita itu enggak tenang, enggak mendapat ketenangan. Karena bersama makhluk, karena bersama selain Allah. Tapi pikiran kita, ya Allah, kenapa ujian terus menerus datang? Kenapa gitu. Ya. Karena dirinya masih bersama selain Allah, karena dunia dan isinya masih terlukis di hatinya, makanya tidak tenang. Tapi ketika persoalan diserahkan kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Gitu. Ketika orang sudah menyerahkan segala persoalan kepada Allah, masih belum tenang, berarti dia masih bersama selain Allah. Berarti kita harus ikhlas gitu. Ya harus ikhlas. Manusia memang harus ikhlas. Dalam melakukan apapun harus ikhlas karena Allah. Karena kalau manusia sudah berada di titik jenuh dengan suatu masalah yang itu lagi, itu kadang-kadang kita buntu itu cara mendapatkan ketenangan. Yang pertama ketenangan batin, ketenangan pikiran. Cara mendapatkannya itu gimana, Pak Ustaz? Cara mendapatkannya, Mirip pun kadang-kadang kita diduakan dengan masalah kita gitu. Allah itu kita duakan dengan masalah kita gitu. Jadi itu yang membuat kita itu terkadang sulit buat pasrah gitu. Ya, titik jenuhnya itu kan karena bersama selain Allah. Ya. Jadi seorang hamba ini dia beraktivitas boleh beraktivitas apa aja, tapi hatinya ini harus bersama dengan Allah. Segala aktivitasnya ini harus bersama dengan Allah. Gitu. Jadi kalau dia beraktivitasnya bersama masalah, bersama keruwetan, bersama selain Allah, tidak akan tenang, tidak akan ada ketenangan pada sesuatu selain Allah, tidak ada ketenangan. Tapi ketika orang sudah bersama Allah, dia berbuat apapun dia bersama Allah, karena Allah, menuju Allah, ikhlas karena Allah, maka dia tenang. Ya, persoalan kemudian urusan itu berhasil atau tidak, dia tenang karena dia berjalan bersama Allah, bukan bersama hawa nafsunya, bukan bersama selain Allah. Itu yang jadi persoalan kan ketika orang berjalan melakukan aktivitas, melakukan amaliyah tidak bersama Allah tapi bersama hawa nafsunya. Ketika dia menyerahkan persoalan kepada Allah, dia tidak menyerahkan persoalan kepada Allah, tapi dia menyerahkan, tidak menyerahkan, hakikatnya dia tidak menyerahkan. Karena kalau orang menyerahkan itu dia akan tenang. Tapi ketika dia berbicara tawakkaltu 'alallah, contohnya sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Tapi masih ruwet aja ketika sholat, ya kan? Ya kan? Tapi masih ruwet aja ketika sholat. Berarti apa kan? Di situ ikrarnya kan bohong. Tapi bohong gitu ya. Iya, tapi bohong. Tapi ini ikrarnya berarti tidak benar-benar ikrar karena Allah, gitu loh. Ya, gitu. Ikrarnya hanya sebatas lisan, tidak masuk ke dalam hati, sanubari latifatul qalbi, tidak masuk kepada jiwa, gitu. Berbicara sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya kan, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Tapi kenapa ketika beribadah, ketika sholat masih memikirkan selain Allah? Ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres. Nah, ternyata i'timadnya, ternyata nawaitunya, ternyata itu harus dikoreksi. Harus dikoreksi, apa yang menyebabkan saya nih, ibadah saya, sholat saya kok nggak tenang, ya kan? Nah itu. Khawatir karena musim hujan.
ini cucian gak ada yang angkat, Jadi itu persoalannya. Jadi macam-macam kompor. itu termasuk keruwetan. Jadi ketika orang beribadah, ketika orang menghadap kepada Allah, sholat, dia kan kepada Allah, dia selalu memikirkan dunia, makanya tidak akan pernah khusyuk di dalam ibadahnya. Gitu. Jadi orang yang khusyuk dalam ibadahnya adalah orang yang selalu bersama Allah, Nah, seorang hamba Allah, dia melakukan syariat, dia juga melakukan thariqah, dia juga melakukan hakikat. Sholatnya tidak hanya sholat syariat, setiap hari sholat, seumur hidupnya sholat. Nah, bagaimana caranya? Disebut dengan sholat daim, sholatnya terus menerus. Tidak hanya ya kan, kalau sholat fardu kan ditentukan waktunya, Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau namanya sholat daim itu seluruh hidup itu sholat. Contohnya gimana? Contohnya dia melakukan sholat syariat, dia sholat lagi di luar saya, dia diam, hatinya fokus kepada Allah, tersambung kepada Allah, terus dia berzikir kepada Allah. Gitu. Karena aqimus sholat li zikri, karena sholat itu adalah untuk berzikir, untuk mengingatku. Jadi 24 jam itu waktu tidur pun dia mengingat Allah. Artinya sholat, batinnya sholat. Dia sholat hakikat itu kan menghadirkan Allah. Gitu loh. Kalau sholat hakikat itu menghadirkan Allah, tersambung kepada Allah. Kalau sholat syariat kan, ya kan apa? Niat. Kalau waktu menghadap kiblat, mustaqbil kiblat, ya, dan nilai ta'ala Allahu Akbar, ya kan, kiblatnya Ka'bah, gitu. Tapi kiblatnya orang-orang hakikat itu, ya kiblatnya itu adalah Allah, gitu. Kehadiran hudurnya Allah di hadapan dia, di hati dia, hadirnya Allah di hati dia lah. Itu sholat. Makanya hati orang mukmin adalah masjid. Nah, sholat terus tiap hari, itu namanya sholat daim buat orang-orang hakikat. Tapi tidak meninggalkan sholat syariat yang 5 waktu tidak ditinggalkan. Ini benar-benar udah hakikat, sholatnya udah sholat daim, syariatnya ditinggalkan. Enggak, dia melakukan sholat syariat juga gitu. Dia tidak meninggalkan sholat syariat. Hanya saja dia itu meninggalkan, tidak menduakan selain Allah gitu. Ya, gitu. Jadi mengingat Allah terus, gitu. Ya, cukup ya.